Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Pranokta, NIM 2005040003. Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dengan dosen Pak Irman SH. Oke, sebelum lanjut, saya mau mengingatkan kepada kita semua agar mensubscribe channel ini, share and comment, karena ini semua gratis. Saya membuat video ini bertujuan tidak untuk mengajar, akan tetapi saya membuat video ini hanya sebatas untuk menjelaskan. Oke, langsung saja. Apa itu HAM? HAM pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi, hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM, merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara koordinatif, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia meliputi hak yang untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, keamanan, dan kesejahteraan. Yang tidak pelanggaran HAM pada Orde Baru harus diakui pada masa Orde Baru dari segi pembangunan fisik memang ada dan keamanan terkendali. Akan tetapi pada masa Orde Baru demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers di daerah dibungkam, KKN dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Secara garis besar ada 5 keburukan Orde Baru, yaitu kekuasaan pemerintah yang absolut, rendahnya transparansi pengelolaan negara, lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat, hukum yang diskriminatif, dan lemahnya formasi. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter di tahun 1997. Sejak tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisisnya keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk, KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang menyebabkan kerusakan, digerakkan oleh mahasiswa. Tuntunan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total dalam bidang politik. Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti 5 paket undang-undang masa Orde Baru dengan 3 undang-undang politik yang lebih demokratis. B. Kebijakan dalam bidang ekonomi. Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. C. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers. Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai diterangkan kembali, dan lain-lain. Adalah A. Politik. Salah satu kebijakan politik yang mendukung persamaan HAM terhadap masyarakat Indonesia di dunia internasional adalah didaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi pada tanggal 19 September 1966. B. Ekonomi. Orde Baru memiliki perbaikan dan pengembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakan melalui struktur administrasi yang didominasi militer, namun dengan nasihat dari ahli ekonomi pendidikan barat. C. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, masa Orde Baru menampilkan kerja yang positif. Pemerintah Orde Baru dianggap sukses memerangi buta huruf dengan beberapa program unggulan, yaitu Gerakan Wajib Belajar dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau yang disingkat G-Nota. Baru, sejak PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G30 SPKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965, berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonstrasi. Mereka membulatkan barisan dalam front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan TRI, tuntutan rakyat atau yang disebut Tritura. Oleh karena itu, Presiden memberi mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau yang disebut Super Smart. Keluarnya Super Smart dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.
Melihat seluruh kenyataan yang ada pada penulis, dapat mengambil kesimpulan bahwa HAM di Indonesia sangat memperhatinkan dan masih sangat minim penegakannya. Sekalipun terjadi perubahan ketika bangsa Indonesia memasuki masa reformasi, tetapi tidak banyak perubahan yang terjadi secara signifikan. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Telah terjadi krisis moral di Indonesia, aparat hukum yang berlaku sewenang-wenang, kurang adanya penegakan hukum yang benar, dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Dapat menegakkan HAM di Indonesia perlu: yang pertama, 1. Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi. 2. Aparat hukum yang bersih dan tidak sewenang-wenang. 3. Sanksi yang tegas bagi para pelanggar HAM. Dan 4. Penanaman nilai keagamaan pada masyarakat. Penegakan HAM di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua umat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak koordinasi manusia. Melanggar dan mencederai HAM berarti juga mencederai kasih dan kebaikan Allah bagi umat manusia. Apakah video ini bagus atau tidak? Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini dan like sebanyak-banyaknya. Terima kasih.